Selamat pagi, Shalom. Nama saya Moklan dari Spiritual College Thailand. Pada pagi ini saya mau mempresentasikan mengenai eskatologi dengan subtopik pandangan milenium dan tribulasi. Berdasarkan interpretasi ortodok, artinya gereja yang pada umumnya diikuti oleh gereja pada umum secara umum, ada 4 pandangan eskatologi yang berhubungan dengan akhir zaman, di mana perbedaannya adalah dalam hal milenium, pandangan terhadap milenium, lalu pengikatan setan, dan hubungan antara Israel dan gereja. Empat pandangan eskatologi, satu tentang milenium, satu amilenium. Di sini kerajaan 1000 tahun sedang berlangsung sekarang, tidak mengartikan secara literal, jadi artinya berbentuk roh, bahwa Yesus akan memerintah di dunia selama 1000 tahun. 2 pengaruh setan telah dihilangkan karena diikat oleh Kristus. 3 gereja adalah penggenapan Israel, atau gereja adalah Israel rohani. Jadi dia kehadirannya secara roh. Ini sebagai referensinya bisa Wahyu 20 ayat 2, Matius 12:29, Roma 14 ayat 10, dan Tesalonika 1:7-10, Lukas 20 ayat 27-36. Yang kedua, post milenium, pandangan yang meletakkan kedatangan Kristus setelah kerajaan 1000 tahun. Tidak ada posisi yang jelas tentang peran setan. Kemudian gereja adalah penggenapan Israel sama dengan tadi amilenium. Referensinya Mazmur 2, Yesaya 2-4, Matius 13 ayat 28, kemudian Yohanes 12. Yang ketiga, milenium klasik atau histori. Sejarah premilenium klasik atau historis adalah termasuk dia kalau dari segi kata tangannya post tribulation, ya, jadi setelah tribulasi. Di sini setan sekarang sedang bekerja menurut paham ini, mempengaruhi dan menipu negara-negara atau bangsa. Pada kedatangan Yesus Kristus, setan akan diikat selama 1000 tahun. Ya, agak mirip juga dengan dispensasional nanti ini, ya. Premilenium klasik berpendapat bahwa kedatangan Kristus kedua kali merupakan peristiwa tunggal dengan pengangkatan gereja. Ini landasannya Lukas 7 ayat 20, Matius 24 ayat 3 dan 26, Wahyu 20 ayat 1 dan Lukas 17 ayat 30. Yang keempat, dan ini yang saya imani juga, premilenium dispensasional. Premilenium dispensasional ini atau literal, artinya bisa nyata, ya, bisa dilihat, ya, bagaimana Yesus berangkat ke surga bisa dilihat, bisa dipotret. Dari Kristus akan dimulai setelah dia kembali pada akhir periode 7 tahun tribulasi. Ya, setan secara aktif bekerja menolak gereja dan merusak anak-anak Tuhan. Lalu akan diikat selama milenium dan hanya akan dilepas untuk konfrontasi akhir dari pengikatan. Yang ketiga, dispensasional ini mengusulkan suatu konsep rahasia di mana Kristus kembali sebelum atau pertengahan periode tribulasi. Ini pemindahan gereja dari bumi. Jadi dispensasinya nanti di sini orang-orang percaya tidak masuk ke masa tribulasi, berangkat ke awan-awan. Di sini landasannya Wahyu 7 dan 14, Daniel 9, Wahyu 21 sampai 22, 2 Samuel 7 ayat 15 dan Yeremia 31 ayat 35 sampai 36. Yang berikut yang sehubungan dengan ini,
teori tentang pengangkatan setelah zaman gereja ya. Dalam pandangan premilenium, jadi ini saya khususkan ke premilenium, yaitu ke premilenium dispensasional terjadi perkembangan dengan adanya teori pengangkatan atau raptur. Ini raptur ini, gereja diangkat tidak memasuki masa tribulasi, ya itu tadi gereja diangkat. Persoalan yang berkembang yaitu kapan gereja diangkat, sehingga muncullah beberapa teori. Nah, jadi satu, pre-tribulasi, Kristus akan datang untuk orang-orang kudusnya. Raptur kemudian ya akan datang bersama orang-orang kudusnya, so Revelation, setelah masa antikristus memerintah di bumi selama 7 tahun berakhir. Ayat landasannya ialah 1 Tesalonika 1 ayat 10, 4 ayat 13-18 dan Yohanes 14 1-3 serta 1 Korintus 15 ayat 51-58. Ada juga teorinya pengangkatan parsial atau sebagian, hanya orang percaya yang berjaga dan menantikan kedatangan Tuhan akan diangkat pada waktu yang berbeda-beda sebelum atau selama tribulasi. Ayat landasannya Matius 24 ayat 40-51, Filippus 3 ayat 10-14 dan Wahyu 2 ayat 11, Wahyu 3 ayat 5 dan 10. Ada juga pandangan mid tribulasi, pertengahan. Gereja akan diangkat pada pertengahan masa tribulasi, yaitu sebelum masa aniaya besar. Jadi ini ya 3,5 tahun ya mid tribulation. Masa pemerintahan antikristus di bumi adalah 7 tahun dibagi dalam 2 masa. Istilah tanda kutip masa damai. Ya sebenarnya bukan damai, cuman masih lebih tidak seseram masa Great Tribulation ya. 3,5 tahun dan masa aniaya besar 3,5 tahun. Ayat landasannya Daniel 7 ayat 9 dan 27, Daniel 12 ayat 7 dan Wahyu 11 23, Wahyu 12 ayat 3 dan 6 serta 14, 1 Tesalonika 4 ayat 15 dan 16. Yang keempat, post tribulasi, gereja akan diangkat menjelang akhir masa aniaya besar, yaitu pada kedatangan Kristus kedua kali. Kata-kata yang berbeda tentang kedatangan kembali dalam perjanjian baru sebenarnya tidak mengarah kepada tahapan dari kedatangan itu. Ayat landasannya ialah Matius 13 ayat 24, Matius 24 ayat 3 sampai 31, Wahyu 3 ayat 10 dan Wahyu 10 ayat 20 ayat sampai 6 dan 2 Tesalonika 2 ayat 8. Kemudian pandangan kami, kedatangan Yesus Kristus kedua kali akan terjadi pada saat tak seorang pun mengetahui. Matius 24 ayat 23 sampai 44. Kemudian Markus 13 ayat 32, Kisah Para Rasul 1 ayat 7. 1 Tesalonika 5 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 10 dan Wahyu 3 ayat 3. Dengan demikian menolak semua usaha untuk menghitung dan menentukan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Poin yang berikutnya, tanda-tanda kedatangannya kedua kali seperti yang tertulis dalam Matius 24 adalah untuk mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus pasti datang dan dapat terjadi kapan saja, sehingga kita tetap setiap saat harus benar-benar mempersiapkan diri kapan saja pun. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali akan dalam 2 tahap. Pertama, pengangkatan gerejanya dari bumi, itu tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Orang percaya kepada Yesus tidak akan masuk ke masa tribulasi di mana antikristus memerintah. Itu, jadi 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11. Yang kedua, kedatangannya bersama gereja. Jadi yang pertama tadi, gerejanya akan jumpa dengan Yesus Kristus di awan-awan. Lalu kedatangan yang berikutnya ini langsung yang sudah literal tadi, yang untuk mendirikan milenium di bumi.
yang mencapai tujuan akhir yaitu kekekalan dan mulia dalam 2 Petrus 3:13, Wahyu 21 ayat 1. Kira-kira itulah pandangan tentang ini untuk hari ini, dan saya juga menggunakan daftar pustaka ya, bisa saya tuliskan di sini ya, sebenarnya banyak sekali. Terima kasih, selamat pagi, salam, Tuhan memberkati.